Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Az-Zaini yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini atas karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masuk ke bulan yang luar biasa, bulan Ramadan. Malam ini malam pertama masuk bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang barokah. Ada sebuah ungkapan menyebutkan sahru Rajaba syahrullah, sahru Sya'bana sahru Rasulillah, wa sahru Ramadana sahru ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Orang yang oleh Allah diberi karunia bisa menjumpai bulan Ramadan adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Karena apa? Di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala. Dalam arti karena di dalam bulan Ramadan ada kewajiban puasa yang luar biasa fadilahnya, maka di bulan ini menjadi bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Seluruh amal perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang tanpa hitung, dalam arti saking banyaknya sehingga tanpa hitungan. Dan bulan Ramadan ini idza jaa Ramadhanu fudihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya patut kita bersukaria secara batiniah ukhrawiyah, karena harapan kita di bulan ini kita bisa menggapai banyak pahala, menggapai peluang-peluang maghrib maghfirahibun Allah, peluang-peluang naiknya derajat kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang penting Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, puasa itu adalah puasa wajib ketika di bulan suci Ramadan. Kalau menurut Imam Syafi'i, hal yang penting untuk puasa pertama adalah niat. Dan niat itu harus jatuh di malam hari, dan niatnya harus setiap malam. Kalau orang tidak niat di malam hari, maka pagi harinya dia tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa layaknya orang puasa, tapi secara batiniah puasanya tidak sah. Karena apa? Melewati rukun puasa yang pertama, yakni niat. Sekali lagi, niat itu harus dilaksanakan di waktu malam, karena ini puasa wajib. Malam itu antara maghrib sampai sebelum subuh, dan harus dilakukan setiap malam. Karena menurut Imam Syafi'i, ibadah puasa per hari itu ibadah sendiri-sendiri, bukan ibadah yang menyatu menjadi satu kesatuan, tidak. Tapi satu hari ibadah sendiri, satu hari ibadah sendiri. Makanya setiap malam wajib niat. Pada siang harinya dimulai subuh sampai maghrib itu kita dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti masuknya benda ke jauh, masuknya benda ke lubang yang bisa menuju perut. Benda apapun itu semuanya kalau dilakukan di malam hari, di siang hari di bulan puasa ini akan membatalkan puasa. Mohon maaf kalau guyonan, andekan siang hari orang meleding gitu, kemudian lubang duburnya kok terbuka, terus dikasih neker misalnya masuk ke situ, maka ini juga akan membatalkan puasa. Karena
Yang membatalkan puasa salah satunya adalah masuknya benda di jauh rongga yang bisa menuju ke perut. Semua benda yang bisa menuju ke perut maka itu akan membatalkan puasa. Merokok itu masuk di dalamnya walaupun rokok tidak berupa benda, tetapi kesepakatan ulama merokok adalah bagian yang membatalkan puasa. Hal lain dalam puasa ini ada dua aspek. Pertama, niat dan meninggalkan yang membatalkan puasa itu unsurnya adalah sahnya puasa. Kalau niat dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa mulai ba'da subuh sampai maghrib, maka puasanya sah. Namun di balik keabsahan puasa, pada puasa ini harus diperhatikan jangan sampai puasa kita yang muncul hanya lapar dan dahaga saja, aspek keabsahannya sah tapi pahalanya tidak ada. Apa perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya pahala walaupun sah puasanya tapi pahalanya tidak ada? Itu adalah ngerasani. Ghibah, ngerasani, menggunjing. Telinga mendengarkan sesuatu yang maksiat, mata melihat sesuatu yang maksiat. Hal-hal seperti ini puasanya tetap sah tetapi tidak ada pahalanya. Yang ada hanya lapar dan dahaga. Memang secara tuntutan orang ini sudah lepas dari tuntutan kewajiban puasa, tetapi pahalanya menjadi tidak ada. Oleh karenanya ketika masuk bulan suci Ramadan seperti ini, mari kita jaga diri, jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga seluruh anggota fisik kita untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Daripada maksiat lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Kenapa? Kalau tidur semuanya istirahat, tidak berpeluang melaksanakan maksiat. Sehingga ada ungkapan naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini bukan berarti mendorong kita kalau puasa harus tidur aja lah. Ya tidak begitu, tetapi betapa mulianya puasa sehingga tidur pun kalau puasa itu memiliki makna yang sangat besar. Itu karena apa? Kebesaran nilai ibadah puasa yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini saja. Hal yang lain mungkin tambahannya, kesunahan puasa itu apa? Mensegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, memberikan buka kepada orang lain, memberi buka. Jadi pas waktu maghrib, saat itulah kita memberikan sesuatu, walaupun seteguk air. Itu berbeda dengan kita ngasih makan tapi setelah tarawih, itu berbeda. Kalau ngasih makan setelah tarawih itu bukan kategori iftar, memberikan buka. Yang namanya memberikan buka ya memang sesuatu yang dipakai untuk berbuka. Pahalanya berbeda, lebih besar ketika memberikan buka. Maka ambil aja kesempatan ini, walaupun hanya seteguk air. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah puasa. Saya kira untuk kuliah 7 menit atau 10 menit malam hari ini cukup ini dulu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita mulai besok ini bisa sempurna, secara keabsahan juga sah, secara perolehan pahala juga mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan anak cucu Adam itu miliknya, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa itu milikku, wa ana ajzibih, dan saya sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Karena setiap amal perbuatan itu ada bentuk amaliyahnya. Sedekah ada bentuknya, sholat ada bentuknya, haji apalagi ada bentuknya. Tetapi kalau puasa nggak ada bentuknya, ibadahnya juga ada, karena sifatnya adalah meninggalkan. Dan itu berat. Tetapi walaupun berat, orang Islam karena kepatuhan atas perintah Allah ya tetap melaksanakan puasa. Inilah yang dihormati oleh Allah sehingga dikatakan puasa milikku, kata Allah. Permohonan kita mudah-mudahan mulai besok puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi sehat walafiat zahiran wa batinan,
iman kita juga tetap ikhlas di dalam beribadah, diberi keringanan untuk melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah ketika bulan suci Ramadan. Ini saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.